Tahukah Ibu bahwa sakit kepala hebat dan pandangan kabur di masa kehamilan itu bukan kelelahan yang biasa. Bisa jadi itu tanda bahaya preeklamsia. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Metika Gaman, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Sorong. Di dalam video ini kita akan membahas apa sih itu preeklamsi, tanda bahayanya, dan cara deteksi dininya. Yuk, simak sampai habis! Selamat pagi ibu-ibu. Pagi bidan. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya Bidan Putri yang akan memberikan penyuluhan tentang preeklamsia pada ibu hamil. Sebelumnya bagaimana kabarnya ibu? Baik, Bidan. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih ibu-ibu, apakah ada yang pernah dengar tentang preeklamsia? Darah tinggi ya, Bidan? Iya, seperti darah tinggi ya, Bidan? Iya, betul sekali. Preeklamsia itu juga berkaitan dengan darah tinggi. Juga ada yang tahu nih tanda bahayanya preeklamsi? Belum tahu, Bidan, dengar sih, Bidan. Baik, tidak apa-apa ya. Nanti kita bahas bersama-sama supaya ibu-ibu lebih paham. Saya mau tanya juga nih, apakah selama hamil ini ibu pernah mengalami kaki, tangan, muka bengkak? Tidak sih, Bidan, tapi sering mual dan muntah. Oh iya. Nanti ya ibu, bisa jadi itu termasuk salah satu tanda bahaya preeklamsia. Nah, supaya lebih jelas, saya jelaskan pakai ini ya ibu-ibu. Nih, boleh diterima. Ini namanya leaflet ibu-ibu. Di sini ada informasi tentang preeklamsi. Baik, kita bisa lihat nih, silakan dibuka. Jadi ibu-ibu di halaman pertama itu ada pengertian tentang apa itu preeklamsi. Jadi preeklamsi ini adalah kondisi tekanan darah tinggi pada ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu. Biasanya itu 140/90 yang bisa ini membahayakan ibu, bayi kalau tidak ditangani. Terus di sebelahnya ada tanda bahaya. Di sini ada tekanan darah lebih dari 140/90, sakit kepala berat, mata kabur, terus ada muka dan tangan bengkak, sakit di ulu hati atau nyeri di ulu hati, mual muntah yang sangat berlebihan atau terus menerus, bayi kurang gerak. Jadi ibu misalnya kalau merasa ada tanda-tanda gejala ini langsung ke Vaskes kesehatan atau langsung ke puskesmas ya. Oke, Bidan. Nah, siapa sih yang berisiko? Jadi ibu-ibu di sini yang berisiko tuh ibu-ibu yang hamil pertama kali. Bukan usia hamilnya tuh di bawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Di sini juga ibu dengan punya riwayat tekanan darah tinggi, terus pernah preeklamsia pada sebelumnya, hamil kembar, dan ibu dengan berat badan yang berlebihan atau obesitas. Yang terakhir itu ibu punya riwayat diabetes dan punya penyakit juga. Baik ibu-ibu, bisa dibuka di lembar selanjutnya. Nah, di sini ibu-ibu, di sini ada tentang deteksi dini dan cara pencegahannya. Kita mulai dari deteksi dininya ibu-ibu. Yang pertama itu adalah rutin periksa kehamilan. Di sini ibu-ibu bisa rutin periksa kehamilan tuh di posyandu, di puskesmas ya setiap bulannya. Yang kedua adalah cek tekanan darah atau tensi. Jadi nanti kita cek nih tensinya kita naik apa enggak ya ibu-ibu. Yang ketiga adalah periksa urin. Biasanya periksa urin ini ada di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Terus kita pantau nih berat badan dan bengkak. Jadi kita pantau nih berat badannya kita meningkat apa tidak. Biasanya berat badan meningkat itu 500 gram sampai 1 kilo per bulannya. Kalau misalnya lebih dari 3 kilo per bulannya lebih baik diperiksakan. Terus kita pantau juga nih bengkak pada muka, tangan, kaki.
Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kita kenali tanda bahayanya seperti kayak pandangan kabur, bengkak pada muka, tangan, kaki, terus muntah-muntah yang berlebihan, terus sakit kepala juga yang hebat, terus nyeri pada ulu hati. Nah, bagaimana sih ini penanganannya preeklamsi? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara rutin. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, periksa kehamilan di posyandu, terus di puskesmas. Yang kedua, rutin mengontrol tekanan darah secara berkala. Jadi selama kita periksa kehamilan itu kita tensi ya ibu-ibu. Yang terakhir adalah mengonsumsi suplemen atau obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Misalnya nih ibu-ibu, kalau misalnya kita dapat vitamin dari bidan di puskesmas, itu kita rajin ya sesuai anjuran yang mereka kasih. Setelah itu kita mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi kita makan makanan gizi seimbang seperti kayak karbohidrat itu ada nasi, ubi-ubian, terus ada kasbi, terus ada serat, sayur-sayuran dari kacang-kacangan. Protein juga ibu-ibu, protein ini ada dua, ada protein hewani dan nabati. Kalau hewani bisa dari ayam, ikan, telur, kalau nabati bisa tahu dan tempe. Yang terakhir adalah mengatur istirahat yang cukup. Jadi ibu-ibu bisa mungkin istirahat yang cukup, tidak boleh terlalu capek, terus jangan kerja yang berat-berat, ya ibu-ibu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang kurang paham. Dan tadi kan di sini katanya cek tekanan darah untuk ibu hamil tuh apakah ada batas normalnya tekanan darahnya berapa untuk ibu hamil? Iya, biasanya tekanan darahnya itu dimulai dari normalnya tuh 110 sampai 120. Jadi ini misalnya ibu-ibu cek tekanan darahnya nih lebih dari 140/90, itu bisa langsung kontrol ke vaskes kesehatan atau di puskesmas ya. Iya. Bidan, berarti kalau misalnya kaki bengkak itu berarti sudah pasti preeklamsia ya? Belum tentu, tapi sebaiknya kalau muncul tanda gejala kayak gitu lebih baik langsung periksa ke vaskes kesehatan. Tapi kalau tidak ada keluhan, kita harus tetap kontrol bidan. Iya, kita harus tetap kontrol setiap bulannya di posyandu, di puskesmas, agar kita mengetahui nih deteksi dini apa yang terjadi ke depannya. Ibu-ibu jangan lupa kontrol setiap bulannya ya. Baik bidan. Iya. Mari bidan. Iya. Mari, bidan. I just had to let you know you're